Oke, selamat datang di video preview Arsenal lawan Everton yang bakal hadir minggu ini ya, akhir minggu ini jam 22 WIB maksudnya, atau jam 11 WITA atau jam 12 WIT lah Indonesia Timur. So, langsung aja dari bagaimana aku melihat pertandingan Arsenal terakhir lawan Newcastle sama Everton ya. Dari sisi mental aja dulu, dari sisi mental itu kemungkinan Arsenal mungkin bakal lebih down kayak kemarin tuh habis kalah lawan Spurs, bukan lebih bangkit tapi malah jelek, atau malah mengejutkan seperti lawan setelah 3 kali lawan beruntun bisa menunjukkan fighting spirit yang tinggi sekali pas lawan Chelsea sama MU gitu. And then itu secara mental ya. Kalau secara teknikal ya sebenarnya Arteta syukurnya sejak Elneny main di tengah tuh lobang di tengah yang ditinggalkan Partey itu udah bisa lebih terjaga gitu. Karena selama ini kalau tengah itu nggak ada, tengahnya jelek, bener-bener Arsenal di tengah tuh bener-bener jelek pula aliran bolanya gitu. Ya kalian aja match lawan Brighton sama Southampton itu lokongnya cuma lari doang, nggak bisa memainkan peran holding midfieldernya si Partey gitu. Zaka nggak tahu kenapa nggak pernah dicoba di situ. Dan kemungkinan yang turun itu paling ya kayak match lawan Newcastle ini sih, dengan set kirinya itu pakai Martinelli dan strikernya mungkin Laka ya, karena Nketiah dikasih beberapa kesempatan kurang terlalu kelihatan gitu. Duetnya paling ya Elneny, Zaka dan Odegaard masih, tapi back kirinya kayaknya masih Tavares gitu. Kalau enggak Tomiyasu digeser, kayaknya Tomiyasu cedera, kayaknya Tavares sama Soares lagi main, dan duet bertengahnya Gabriel, White, dan entahlah kipernya mungkin masih Ramsdale ya, bukan Leno. Untuk Everton kayaknya nggak jauh lagi, kayaknya mereka main 3-4-3 kayak kemarin lawan siapa itu, lawan Brentford, dengan dengan Rick Harrison kayaknya jadi strikernya di tengah, sama sayapnya si Rick Harrison kayaknya main di sayap ya, tengahnya Calvert-Lewin, terus sayap kirinya kalau nggak Gordon kalau nggak Anthony Gordon, kalau nggak lupa aku siapa yang nomor 11 itu bocah itu. Kalau back sama tengahnya paling ya mirip-mirip kayak lawan Brentford kemarin lah. Tapi ngelihat Everton ini secara secara taktik tuh bagus ya, di bawahnya Lampard lebih menyerang, lebih ya, walaupun kualitas pemainnya kurang mendukung sih. Tapi yang mereka jelek itu sebenarnya di defensifnya sih, karena emang resiko dari mainin sepak bola menyerang ala Lampard gitu. Defense-nya masih kurang bagus, dan kadang melakukan error yang buat kartu merah kayak kemarin gitu. Tapi kemarin jujurnya kartu merah yang pas lawan Brentford tuh agak sedikit kontroversial sih, terlalu cepat dikasih kartu merah gitu, makanya dia kalah. Dan mungkin jadi match yang menarik ya, seandainya ini Everton udah dipastikan lolos Liga Champions dari degradasi, kemungkinan dia lebih bermain santai ya. Tapi bisa aja kayak Newcastle kasusnya, udah aman tapi masih aja ngotot gitu. Dan Arsenal sebenarnya bakal lebih kelihatan ya, apakah Arsenal masih tetap fighting spirit kelihatan sebagai semacam laga penghibur lah di match terakhir. Siapa tahu dia lolos Liga Champion kan, siapa tahu Spurs kalah dan Arsenal menang gitu. Dan apakah malah main biasa-biasa aja gitu, I don't know. Dan everything can happen gitu kan. Dan ya jujur nih ya aku kayak malas sih nonton ads-nya ya buat yang terakhir gini, karena ya berawal dari semalam gitu ngeliat Arsenal yang berawal dari ngeliat match terakhir lawan Newcastle lu bener down, kayak nggak niat berjuang, kayak juga agak malas juga nontonnya gitu. Beda sama aku bela-belain dulu tuh sepanjang 37 match pertandingan terakhir nih tetap masuk Piala Liga tuh, tak bela-belain buat nonton Arsenal. Kalau nggak sempat pun tak bela-belain buat nonton replaynya gitu, kalau emang ada replaynya gitu di Mola biasanya. Dan so far ya entah, mungkin aku nggak terlalu nonton kali matchnya karena kesel juga sih. Dan berharap Arsenal ya naikin lagi lah fighting spiritnya, walaupun tahu bakal kecil peluang 5% yang buat masuk ke Liga Champions, karena Spurs kayaknya nggak bakal mau ngelepas juga sih peringkat 4 ini. Dan persis kalau emang bener nanti di akhir musim ya, persis Spurs yang menang, yang lolos
prediksiku cukup benar gitu, di mana peringkat 4 itu antara West Ham atau Spurs, peringkat 5 itu Arsenal, MU 6 antara Spurs atau West Ham di peringkat 7 gitu. Dan ternyata benar. Spurs di bagian 4, Arsenal peringkat 5 gitu. Hal itu memang benar ya, dan kemungkinan besar mungkin benar. Oke, sekian dari aku, Vero. See you in the next videos, Gunners.